Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Strategi Keberlanjutan Manajemen PT Gepo Energi Nusantara. Gepo Energi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy, khususnya panel surya, dengan inovasi produk berupa integrasi panel surya dengan genteng yang dilengkapi dengan fitur self-cleaning glass dan IoT. Membuat Gepo mudah untuk digunakan, dirawat, dan dikustomisasi melalui sistem modular. Melihat dari keunggulan produk-produk Gepo yang ditawarkan, menjadikannya memiliki potensial pasar yang sangat besar. Seperti yang tersaji di layar, bahwa market opportunity yang dapat diambil oleh Gepo sebesar kurang lebih 2,14 juta per tahunnya. Selain menguntungkan dari segi finansial, Gepo memiliki kelebihan terkait lingkungan, di mana dengan memasang 30 genting Gepo atau setara 300 watt peak dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,12 juta per tahunnya. Dan tetapi melihat dari track record penjualan Gepo Energi yang baru memiliki 2 pelanggan, kelompok kami merumuskan rumusan permasalahan. Yang pertama, kurangnya awareness bagi orang-orang. Hal ini karena kurangnya optimalisasi media sosial dan website yang digunakan oleh Gepo Energi. Lalu yang kedua, muncul dari kompetitif harga di mana Gepo Energi masih kalah jika dibandingkan dengan panel surya biasa. Hal ini karena bahannya masih impor dan kurangnya otomisasi sehingga kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Lalu permasalahan ketiga muncul dari regulasi pemerintah, di mana belum lama ini pemerintah mengeluarkan Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 yang semakin menyusahkan perusahaan PLTS karena adanya penghapusan ekspor impor listrik serta kapasitas sistem PLTS yang harus diperbarui selama 5 tahun kembali. Mengacu pada permasalahan tadi, terdapat pertanyaan utama yang perlu dijawab agar kelanjutan bisnis Gepo Energi dapat terus berkembang. Pertanyaan tersebut adalah, bagaimana strategi yang harus diterapkan Gepo Energi dalam memanfaatkan potensial market yang ada serta menciptakan harga kompetitif bagi pasar dengan tetap mematuhi regulasi pemerintah? Kemudian, Sustainable Business Process and Impact, yang mana menurut Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa industri bisnis menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca di dunia. Sehingga untuk mengurangi dampak negatif tersebut, bisnis harus berkomitmen pada transisi menuju operasi yang lebih jauh, efisien energi, dan rendah karbon agar dapat mengurangi pemanasan global. Oleh karena itu, PT Gepo Energi Nusantara dengan proses bisnisnya yang menyerap tenaga surya dan menghasilkan energi listrik tanpa menghasilkan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca, memberikan solusi energi yang bersih dan terbarukan, serta ramah lingkungan, sehingga berkontribusi pada ekonomi sirkular dan mewujudkan triple bottom line dalam industri bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Next, Porter Generik strategis, yang mana PT Gepo Energi Nusantara memiliki fokus differentiation strategi. Yang uniqueness produk yaitu genting fotovoltaik atau GEPO yang merupakan inovasi integrasi genting dengan panel surya yang terdapat fitur self-cleaning glass, sehingga menciptakan fleksibilitas dalam melakukan pemantauan kinerja panel secara real-time dan ramah lingkungan. Kedua, strong branding and high customer loyalty. Dengan fokus differentiation strategi, Gepo Energi memiliki branding yang kuat dengan menghasilkan energi terbarukan dengan fokus tenaga surya yang ramah lingkungan, sehingga menghasilkan tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi, terutama yang aware terhadap sustainability lingkungan. Ketiga, pricing power dan potential market. Gepo Energi membuat harga yang bersaing dengan perusahaan dan produk substitusi lainnya, serta memiliki market yang spesifik dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan keadaan climate change yang semakin membahaya dan dukungan pemerintah yang semakin meningkat terhadap energi terbarukan yang ramah lingkungan, dapat meningkatkan potensi market dari PT Gepo Energi Nusantara karena meningkatnya awareness masyarakat maupun perusahaan terhadap energi terbarukan yang mengurangi dampak global boiling. Next. Oke, kita beralih pada SWOT analysis, di mana strength yang dimiliki oleh Gepo Energy yaitu ada produk yang inovatif, yaitu genting fotovoltaik, di mana gabungan antara atap dengan panel surya, dan didukung oleh teknologi IoT dan self-cleaning glass. Nah, untuk opportunity sendiri, mereka berada di industri yang permintaan globalnya itu sangat tinggi, di mana CAGR-nya sendiri itu adalah lebih dari 10%. Nah,
Mereka juga dapat berpeluang untuk bermitra dengan perusahaan besar maupun universitas. Dan jangan lupa IKN menggunakan energi terbarukan sehingga menambah opportunity dari mereka sendiri. Nah, untuk witness-nya sendiri, mereka masih baru sehingga harus membangun reputasi dan kepercayaan di pasar. Nah, mereka juga belum mencapai economic scale dan pengolahan limbah juga masih kurang efisien. Nah, untuk track sendiri, ya perubahan terhadap industri ini sering berubah-ubah karena PLN masih memonopoli industri ini. Nah, tidak hanya itu, karena industri ini sangat gemilang, maka diprediksi lama-kelamaan banyak pemain yang ingin masuk. Maka dari itu, Gepo Energy diharapkan dapat meningkatkan strength mereka dan menekan weakness untuk mencapai opportunity yang ada dan menghadang threat yang akan dihadapi. Oke, kita beralih pada Porter Five Forces. Nah, untuk new entrants atau pendatang baru, mereka sulit untuk masuk karena sudah ada pemain lama yang di dalam dan mereka memiliki teknologi-teknologi yang mumpuni. Nah, untuk bergaining dari buyer sendiri, mereka cukup sangatlah tinggi. Kenapa? Karena banyak alternatif yang lain seperti genting ataupun teknologi energi terbarukan lainnya. Nah, untuk bergaining dari supplier sendiri itu cukup moderat karena ya masih banyak supplier dan tapi pusatnya lebih banyak di luar negeri. Nah, untuk substitute produk sendiri itu cukup kecil karena masih sedikit produk yang genting yang memiliki teknologi sel panel surya. Nah, untuk Gepo sendiri mereka sudah melewati dari Frio analysis, yaitu mereka memiliki produk yang valuable, rare, inimitable, dan supported by organization. Nah, untuk industri refinery sendiri itu masih cukup kecil, tapi untuk masa depannya itu kira-kira masih akan bertumbuh karena industri ini sangatlah atraktif. Nah, diharapkan Gepo dapat berkembang mulai dari sekarang untuk menghadapi lawan-lawannya untuk pada kemudian hari. Presentasi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Value drivers Gepo Energi. Terkait input quality, jadi bahan baku yang dipakai oleh Gepo ini estimasi waktunya sekitar 20-30 tahun. Lalu terkait produk, ada 3 produk, yaitu ada genting photovoltaik, ada control box, serta ada one stop app. Lalu terkait inovasi yang dilakukan oleh Gepo ini terkait di genting photovoltaiknya ya, itu ada teknologi namanya self cleaning glass untuk membersihkan kotoran secara otomatis. Lalu bagian production, sayangnya Gepo ini sendiri menghasilkan limbah yang cukup mencemari lingkungan. Makanya di bagian continuous quality improvement, Gepo ini diharapkan bisa lebih mengoptimalisasikan limbah supaya bisa didaur ulang dan sebagainya. Terkait customer service, secara standar bahwa Gepo harus survei dulu segala macam, baru dipasang. Lalu bahkan Gepo ini memberikan after sales produk secara 3 bulan ya, garansi apabila produknya rusak. Lalu terkait marketing, karena ini produk baru, sampai saat ini itu baru ada 2 klien. Lalu terkait employee skills, jadi Gepo ini punya 20 karyawan yang cuman hingga saat ini Gepo Energi ini belum bisa menyediakan pelatihan bagi karyawan gitu. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Gepo Energy Goes to Market. Nah, pada bagian ini akan membahas mengenai 5 tahapan dari customer journey yang erat kaitannya dengan marketing, sehingga bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap Gepo Energy melalui beberapa strategi maupun konten di media sosial. Masuk ke tahapan yang pertama yaitu awareness. Di sini Gepo Energy dapat membuat konten terkait isu perubahan iklim, pengenalan inovasi produk dari Gepo melalui feeds, dan video pendek berisi testimonial dari klien Gepo Energy yang dilakukan secara rutin. Tidak hanya itu, Gepo Energy juga dapat secara aktif mengikuti kegiatan pameran maupun kompetisi terkait renewable energy. Tahap selanjutnya yaitu appeal. Perusahaan dapat melakukan pendekatan dengan konsultan CSR, melakukan obrolan dengan investor dan juga pengunjung pameran atau kompetisi, serta memberikan kartu nama Gepo Energy. Dengan begitu, konsumen akan lebih tahu mengenai manfaat produk dan juga lebih percaya terhadap Gepo Energy. Tahap ketiga yaitu ask. Di sini selain link yang berisi nomor atau email yang dapat dihubungi, Gepo Energy dapat memanfaatkan situs webnya dengan memberikan fitur live chat atau bisa juga memanfaatkan broadcast channel di Instagram. Tahap keempat yaitu act. Pada tahap ini, Gepo Energy bisa melakukan kesepakatan dengan konsultan lingkungan
yang telah berhasil mendapatkan klien dengan cara bagi hasil dari profit yang didapatkan. Tahap terakhir, advocate. Gepo Energy dapat melakukan program insentif untuk klien yang menyarankan kepada pihak CSR dan instansi pemerintah agar memberikan testimoni secara jujur terhadap produk dan layanan Gepo Energy. Melalui kelima strategi tersebut, Gepo Energy secara optimis dapat mendapatkan pertumbuhan penjualan secara konsisten setiap tahunnya sebesar 50%. Tidak hanya itu, impresi sosial media akan mengalami peningkatan sebesar 30%. Kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap Gepo Energy juga ikut meningkat. Gepo Energy dalam setahun akan secara aktif mengikuti pameran dan kompetisi terkait renewable energy minimal 3-4 kali. Melalui capaian tersebut, perusahaan dapat mengundang klien dan investor untuk melakukan investasi dan pembelian produk Gepo Energy. Oke, jadi selanjutnya terkait solusi ya. Jadi kami setidaknya ada 5 solusi. Yang pertama itu ada supply chain. Jadi Gepo ini harus memperkuat hulu dan hilirnya supaya secara kualitas, secara harga, bahkan dari segi kelancaran distribusi ini cukup bisa bersaing ya Gepo Energi dengan pesaing-pesaingnya. Lalu terkait circular economy, terkait limbah tadi ya. Jadi Gepo Energi ini harus bisa mengelola serta mengolah limbahnya supaya bisa tidak mencemari lingkungan. Terkait branding dan marketing, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini produk baru, sehingga awareness pengguna, awareness masyarakat itu harus bisa ditingkatkan dengan strategi marketing yang bisa dilakukan. Terkait partnership, kami merekomendasikan bahwa Gepo bekerja sama dengan PLN supaya dari segi regulasi bisa mudah, dari segi pendapatan pun bisa bertambah. Lalu terkait training and development, kami sepakat bahwa suatu perusahaan itu harus bisa memberikan pelatihan kepada karyawannya supaya dari skill karyawannya bisa meningkat serta dengan begitu perusahaan tersebut layanannya, produknya itu bisa secara maksimal juga terangkat begitu dan akan bagus juga bagi perusahaan. Melalui strategi yang telah disebutkan tadi, kami melakukan eksekusi dengan cara menetapkan timeline strategi dari setiap strategi selama 3 tahun ke depan, lalu kemudian menetapkan berbagai potensial risiko dengan mention mitigasi apa saja yang perlu dilakukan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Melalui realisasi strategi yang telah disebutkan tadi juga dapat diproyeksikan gambaran kasar terkait income statement dari Gepo Energy selama 3 tahun. Diproyeksikan bahwa pelanggan dari Gepo Energy meningkat sebesar 50% per tahunnya yang diiringi dengan peningkatan volume penjualan rata-rata sebesar 80% per tahunnya. Selain itu, terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 60% per tahunnya yang diikuti dengan peningkatan keuntungan sebesar 60% per tahunnya. Nah, dengan strategi dari pendekatan berbagai aspek, mulai dari financial, marketing, operasional, dan manajemen sumber daya alam, dengan perincian strategi berupa supply chain, circular economy, branding marketing, partnership, dan training and development dari Gepo Energy itu sendiri dapat memberikan impact positif baik dari segi financial maupun non-financial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk menciptakan bisnis secara berkelanjutan, Gepo Energy perlu memperhatikan manajemen strategik dari inti sebuah bisnis itu sendiri. Sekian analisis dari kelompok 4 terkait bisnis manajemen dari Gepo Energy. Untuk kurang lebihnya, kami memohon maaf dan terima kasih.